السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan, merahmati, memberkahi, melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang masih dan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang kita bergembira dengannya, nikmat yang memotivasi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dengannya kita terdorong untuk mengindahkan semua yang difardukan Allah Subhanahu wa taala dan juga berupaya untuk meninggalkan segala yang dilarang, yakni nikmatul iman, nikmat hidayah, nikmat untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap nikmat ini menjadi nikmat yang terus-menerus menghiasi hati kita, menghiasi akhlak kita, menghiasi kehidupan keseharian kita, sampai kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berislam dan beriman sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang akan menjadi fokus perenungan dan tadabbur kita pada Jumat yang mubarakah ini. Menjadi ayat yang cukup representatif untuk menggambarkan
kondisi dan keadaan kita setelah berlalunya bulan mulia Ramadan. Dan ini adalah hari Jumat pertama bagi kita semua di bulan Syawal. Semoga dengan mentadaburi ayat yang mulia ini, kita bisa kembali menghidupkan semangat Ramadan terus menerus, meskipun Ramadan ini sudah berlalu menjauh dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Ayat ini adalah pesan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya ketika memerintahkan kaumnya untuk masuk di negeri yang dijanjikan, di negeri Palestina yang disucikan, dengan kemenangan atas jihad yang panjang yang mereka tempuh, sehingga Nabi Musa memerintahkan umatnya, masuklah ke dalam kota yang disucikan ini sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada kalian semua. Lalu dalam potongan terakhir ayat yang mulia ini, Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan janganlah kalian kembali kepada kebiasaan-kebiasaan masa lalu kalian, kembali meninggalkan jihad, kembali meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kalian melakukan ini, maka kalian akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sesungguhnya adalah nasihat bagi siapa saja orang yang mengaku beriman yang telah keluar dari bulan suci Ramadan. Ayat ini adalah peringatan kepada siapa saja yang mengaku beriman yang sudah meninggalkan Ramadan yang mubarak. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan dengan segala kebaikan yang telah kita lakukan di dalamnya, Ramadan dengan segala ibadah dan ketaatan yang kita sudah bersungguh-sungguh padanya, lalu ketika kita keluar dari Ramadan, godaan-godaan itu kembali datang, kemalasan-kemalasan kembali menyelimuti hati dan pikiran kita. Upaya-upaya kita untuk tetap konsisten melakukan ibadah dan ketaatan, tantangannya lebih besar. Di saat syaitan tidak lagi dibelenggu sebagaimana Allah belenggu syaitan di bulan Ramadan. Di saat Allah tidak lagi membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka sebagaimana yang dilakukan oleh Allah hanya di bulan mulia Ramadan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung juga mengingatkan kita dalam ayat ini bahwa kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan selama Ramadan tidak boleh berhenti dengan berhentinya Ramadan. Tidak boleh berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Karena kita selalu diingatkan oleh para ustadz, para mubalik, ulama-ulama kita bahwa kita tidak boleh menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya menyembah Allah ketika Ramadan datang, tetapi kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah Allah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebab yang kita sembah di Ramadan sesungguhnya adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di 11 bulan berikutnya di luar Ramadan. Maka itu kita diingatkan dan diperingatkan melalui ayat yang tadi kita bacakan. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa yang lalu, karena kalau itu kita lakukan,
maka kita akan menjadi umat yang merugi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita meyakini bahwa kerugian besar ketika kita kembali pada kelalaian setelah sebelumnya kita semangat dalam ibadah, kita cinta ketaatan, bahkan cenderung kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di Ramadan. Kita harus meyakinkan diri bahwa kita akan merugi ketika kita kembali malas setelah sebelumnya kita berkompetisi di dalam melakukan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kerugian besar ketika kita kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita berupaya untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita semua menyadari betapa kita menjaga diri selama Ramadan, menjaga salat berjamaah, berada di masjid, menjaga salat-salat sunnah agar tidak ketinggalan kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah, konsisten untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita dekat dengan Al-Quran, membaca bahkan mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat selama bulan mulia Ramadan. Kita rutin bersedekah, kita membantu orang lain, berderma mengeluarkan harta untuk orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rutin memberikan kepada orang lain untuk berbuka puasa, saling membantu, saling menolong, menjaga diri, menjaga hati untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan. Tetapi ingat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu semua kita lakukan di Ramadan hanya sebuah pelatihan. Hanya sebuah pelatihan bagi kita orang-orang yang beriman, yang mana pelatihan ini kesuksesannya akan diukur setelah Ramadan ini berakhir. Keberhasilan dari pelatihan itu akan diukur setelah pelatihan itu selesai kita laksanakan. Kapan kita mengukurnya? Kita mengukur di 11 bulan setelah Ramadan ini berakhir. Kalau kita konsisten melakukan itu dengan baik, maka ini adalah pertanda bahwa keberhasilan Ramadan kita telah kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan-amalan besar yang dilakukan sekali-kali, bukan amalan-amalan yang menakjubkan mata orang tetapi hanya dilakukan satu kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkelanjutan, amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, meskipun amalan itu adalah amalan-amalan yang sederhana. Kalau kita tidak mampu memberikan buka puasa kepada orang lain di sepanjang tahun, kalau kita tidak bisa bersedekah puluhan juta, maka paling tidak kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sederhana yang dulu kita sudah laksanakan selama Ramadan, lalu kita lakukan secara terus-menerus setiap harinya selama kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang beriman 11 bulan setelah Ramadan ini berakhir. Maka itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan peringatan untuk tidak mengikuti orang-orang yang beramal lalu meninggalkan amalan dalam waktu lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang melakukan qiyamul lail, tahajud beberapa malam, lalu setelah itu dia tinggalkan tahajud dan tidak lagi melakukannya. Ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berupaya untuk menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang berhasil mendidik kita, berhasil melatih jiwa kita, berhasil melatih anggota-anggota tubuh kita untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa?
dengan cara mengajak semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah yang kita sudah bangun dan kita sudah susun selama Ramadan ini kita lalui pada bulan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita untuk tidak merusak bangunan-bangunan ibadah ini, untuk tidak menghancurkan apa yang dengan susah payah sudah kita tenun untuk menjadi kain yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha." Jangan seperti seorang wanita yang mana dia mengurai kembali benang-benang yang dia sudah tenun dengan susah payah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Setelah susah payah untuk menenun benang demi benang agar menjadi selembar kain yang indah, lalu setelah itu dia urai kembali benang-benang itu menjadi terpisah-pisah dan tidak lagi terlihat indah seindah kain yang sudah dia tenun sebelumnya. Kita sudah membangun ibadah dengan susah payah, kita sudah membangun ketaatan dengan perjuangan yang hebat, kita sudah sabar untuk tidak makan dan tidak minum siang hari pada bulan Ramadan. Ini sesungguhnya adalah sebuah pelatihan dan pendidikan agar kita mampu bersabar di dalam melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingatkan dari ayat yang tadi kita bacakan pada surah Al-Maidah, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Jangan kembali malas, jangan kembali melemah, jangan kembali meninggalkan ketaatan setelah sebelumnya kita bersusah payah memperjuangkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu kita lakukan, fatanqalibu khasirin, kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang ada orang-orang yang tidak sabar dalam ibadahnya. Memang ada orang-orang yang tidak sabar di dalam memperjuangkan kebaikannya. Dia menganggap bahwa kesabaran itu hanya ada pada tempo 1 bulan Ramadan saja. Setelah itu dia menganggap bahwa kekangan dan penjara hati sudah lewat, waktunya untuk balas dendam. Ini yang ada di pikiran sebahagian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sabar memperjuangkan ketaatannya sampai Ramadan ini berakhir sekalipun, sehingga dia menganggap Ramadan ini hanya sebagai sebuah penjara yang tidak lebih dari mengekang keinginan dan hawa nafsunya, sehingga ketika penjara ini sudah berakhir dia ingin membalas dendam terhadap segala hal yang dia sudah tahan-tahan selama 1 bulan penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Memang ada model-model manusia yang beribadah kepada Allah layaknya dia sedang beribadah di pinggir jurang. Dia beribadah di pinggir jurang. Kenapa demikian? Sebab ibadah yang dia lakukan tidak dibarengi dengan kesabaran. Ibadah yang dia lakukan tidak diikuti dengan ketabahan dan konsistensi di dalam menjalankan ibadah itu. Sehingga digambarkan Allah, dia layaknya seperti orang yang beribadah tetapi di pinggir jurang. Kenapa dikatakan di pinggir jurang? Karena kalau dia melakukan ibadah, lalu dia mendapatkan kebaikan sambil dia melakukan ibadah, hati mereka menjadi senang, hati mereka menjadi tenang. Tetapi sebaliknya, kalau dia melakukan ibadah dan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwa ujian ini melemahkan dia, sehingga dia kembali lagi putus asa di dalam mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahan dalam ujian ketika dia melakukan ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah." Kalau dia diuji tidak mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan dalam ibadahnya, mereka kembali pada kebiasaan-kebiasaan masa lalunya, kembali malas lagi, kembali rusak lagi akhlaknya, kembali meninggalkan lagi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya kembali pada kerugian dunia dan kerugian akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mudah-mudahan nasihat dan tadabbur singkat ini mampu mencerahkan hati kita, hati kami dan para jamaah sekalian, untuk memperjuangkan kembali
dan terus-menerus berjuang di dalam ibadah dan ketaatan yang sudah kita mulai selama sebulan penuh di bulan mulia Ramadan. Kita ingin menjemput ajal dalam keadaan konsisten dalam ibadah. Kita ingin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah dalam segala kebaikan yang mampu kita lakukan, meskipun kebaikan-kebaikan itu terlihat kecil di mata orang. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah nasihat untuk diri kami sebagai khatib yang sedang menyampaikan, dan juga kepada siapa saja yang mendengarkan nasihat yang mulia ini. Kita nasihatkan kepada siapapun yang hatinya sudah mulai menunjukkan kegagalan dalam Ramadan setelah Ramadan ini berakhir. Kita nasihatkan kepada siapapun yang sudah mulai melemah hatinya, melemah jiwanya, melemah fisiknya di dalam meraih ampunan, ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat kepada siapapun yang sudah mulai malas ke masjid. Nasihat kepada siapapun yang sudah mulai malas dan menjauh dari Al-Quran. Kita menyaksikan bahwa sudah mulai banyak yang memperlihatkan tanda-tanda kegagalan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan berakhir pada masa yang lalu. Maka kita saling mengingatkan, saling menegur, saling mengajak kepada kebaikan, untuk kita bisa saling bergandengan tangan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun profesi kita saling mengingatkan dan saling bergandengan tangan untuk menjemput maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bergandengan tangan hingga masuk ke dalam syurga Allah yang tertinggi sebagaimana yang dijanjikan kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu mari kita menundukkan hati, menundukkan kepala, bermunajah, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kepada kita keistiqamahan dalam kebaikan, memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran kita untuk bisa memperjuangkan kebaikan ini secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan memberikan kemampuan bagi kita untuk memperjuangkan kebaikan ini bukan hanya pada diri kita, tetapi pada keluarga yang berada di bawah tanggung jawab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ini dan memberikan kesempatan untuk berbenah diri kepada kita semua sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan kematian. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabt
وإذا سئلت به أعطيت يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المحتلين في غزة وفي سوريا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته